Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang protista yang berkaitan dengan alga, omikota, dan mikomikota. Langsung saja masuk materi. Next. Alga atau ganggang. Alga ialah protista yang bersifat fotoautotrof. Dalam artian fotoautotrof adalah organisme yang dapat membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Pada gas dengan mengandung klorofil atau plastik sintetik lainnya. Pada gas dengan mudah ditemukan di air tawar maupun air laut. Ada yang hidup dengan cara menempel di suatu tempat atau dengan cara melayang-layang di air. Nah, selanjutnya, berikut ini beberapa ciri-ciri dari alga atau ganggang. Yang pertama yaitu alga termasuk organisme eukariotik atau organisme yang sudah memiliki membran inti. Yang kedua, alga memiliki sifat fotoautotropik atau fotosintesis. Yang ketiga, alga terdapat klorofil dan pigmen fotosintesis lainnya. 4, memiliki pirenoid atau struktur pada kloroplas yang berfungsi untuk penyimpan cadangan makanan. Yang kelima, alga dapat menyimpan cadangan makanan. Terdapat cadangan makanan. Selanjutnya memiliki sifat uniseluler maupun dinding sel dan ada sel. Selanjutnya, alga termasuk soliter ataupun terjajah. Kemudian, alga juga ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak. Ciri yang selanjutnya adalah dapat juga bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan membelah atau fragmentasi atau spora vegetatif. Dan seksual, yaitu dengan ciri selanjutnya adalah termasuk metagenet hidup simbiotik dengan jamur membentuk lumut. Next. Ciri yang terakhir yaitu di dalam tubuh alga tidak dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Alga juga memiliki habitat di perairan, baik di air tawar dan di air laut, tempat-tempat yang lembab, dan bisa juga menempel pada batuan atau epilitik, tanah, lumpur, pasir, atau epipalik, melekat pada tanaman sebagai epifik, dan juga bisa melekat pada tubuh binatang atau epizoid. Berikut ini morfologi alga. Banyak spesies alga terdapat sebagai sel tunggal yang dapat berbentuk bola, batang, ganda, atau kumparan, dapat bergerak ataupun tidak bergerak. Alga hijau uniseluler yang khas. Alga mengandung nukleus yang dibatasi membran. Setiap sel mengandung satu atau lebih kloroplas yang dapat berbentuk pita atau seperti cakram-cakram diskrit atau satuan-satuan tersendiri, sebagaimana yang terdapat pada tumbuhan hijau. Di dalam matriks kloroplas terdapat membran tilakoid yang berisikan klorofil dan pigmen-pigmen pelengkap yang merupakan situs reaksi cahaya pada fotosintesis. Nah, di bawah ini terdapat tubuh ganggang terdapat zat warna atau yang dinamakan pigmen. Ada 5 macam. Yang pertama yaitu vicocyanin, yaitu warna biru, klorofil warna hijau, vicoxanthin warna perang atau coklat. Keempat, vicoerythrin, artinya warna merah, dan yang terakhir xanthophyll, yaitu warna kuning. Nah, kemudian alga atau ganggang ini terbagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama yaitu cyanophyta atau ganggang biru. Habitat ganggang biru ini tersebar luas, banyak ditemukan di perairan tanah yang lembab, permukaan dinding tembok, pot, batu karang yang lembab. Kemudian reproduksi. Cara perkembangbiakan ganggang biru ini dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama pembelahan sel, kedua fragmentasi, yang ketiga spora. Next. Kemudian yang kedua, chlorophyta atau ganggang hijau. Habitat ganggang hijau ini ada di air tawar, air laut, tanah-tanah yang basah, ada juga yang hidup di tempat-tempat yang kering. Kemudian cara reproduksinya berkembang biak secara
vegetatif dalam aseksual, dan generatif secara seksual. Kemudian yang ketiga adalah Chrysophyta atau ganggang keemasan. Habitat ganggang keemasan ini ada di air tawar, air laut, dan tempat basah. Reproduksinya perkembangbiakan vegetatif dalam aseksual dengan pembelahan sel, fragmentasi, pemisahan koloni, dan pembentukan spora. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan generatif dalam seksual dengan konjugasi, isogami, anisogami, dan oogami. Next. Kemudian yang keempat ada Phaeophyta atau ganggang coklat atau ganggang perang. Ganggang coklat ini banyak terdapat di daerah yang beriklim dingin. Reproduksinya terjadi secara aseksual dengan pembentukan zoospora berflagela dan fragmentasi, sedangkan reproduksi seksual terjadi secara ogami dan isogami. Kemudian yang kelima ada Rhodophyta atau ganggang merah. Sebagian besar ganggang merah hidup di laut, banyak terdapat di laut tropis. Sebagian kecil hidup di air tawar yang dingin dengan aliran deras dan banyak oksigen. Selain itu, ada pula yang hidup di air payau. Reproduksinya, ganggang merah ini berkembang biak secara vegetatif dan generatif. Kemudian keenam, Aerophyta atau ganggang api, atau biasa disebut juga Dinoflagellata. Dinoflagellata ini terdiri dari sekitar 1.100 jenis, terutama hidup di dalam air laut, meskipun beberapa jenis juga hidup di air tawar. Reproduksi dari Aerophyta ini melakukan reproduksi hanya secara aseksual, yaitu dengan membelah diri. Tetapi beberapa jenis juga dapat menghasilkan kista yang bersifat seksual. Kista tersebut kemudian akan berkecambah menghasilkan individu baru dalam kondisi yang cocok. Kemudian yang terakhir, atau yang ketujuh, Bacillariophyta atau diatom. Bacillariophyta ini atau diatom merupakan alga uniseluler yang tersebar luas di perairan air tawar dan air laut, maupun di tanah-tanah lembab. Diatom ini mempunyai kelimpahan paling tinggi dan dapat ditemukan di berbagai jenis habitat, misalnya tanah basah, dinding batu, karang terjal, gambut, dan kulit kayu. Kemudian reproduksi dari diatom ini secara vegetatif dengan pembelahan sel, dan sedangkan secara gametiknya dengan membentuk ausospora dengan cara partegonomi, pedogami, konjugasi, isogami, konjugasi, anisogami, autogami, dan oogami. Next, Riva. Selanjutnya, Oomycota. Oomycota atau jamur air adalah kelompok protista bersel tunggal atau unicellular yang berfilamen. Anggota-anggotanya secara fisik mirip dengan fungi atau jamur, sehingga organisme ini pernah dimasukkan sebagai anggota fungi. Bahkan hingga sekarang, kajian biologinya masih dimasukkan ke dalam mikologi, salah satu cabang ilmu biologi yang mempelajari jamur. Next. Dalam bahasa Inggris, Oomycota atau Oomycotina disebut juga sebagai water mold atau jamur air, karena kebiasaannya yang tumbuh dengan baik dalam kondisi kelembaban yang tinggi dan berair. Selain water mold, Oomycota juga dikenal sebagai white rust atau karat putih dan downy mildew. Kata Oomycota berarti fungi telur. Istilah ini didasarkan pada cara reproduksi seksual pada jamur air. Beberapa anggota Oomycota bersifat unicellular dan tidak memiliki kloroplas. Next. Berikut ciri-ciri Oomycota atau jamur air. Yang pertama, sebagian besar bersifat unicellular atau bersel satu. Yang kedua, tidak memiliki kloroplas. Yang ketiga, bersifat heterotrof. Yang keempat, memiliki habitat di perairan tawar seperti kolam, danau, atau aliran air, serta tempat-tempat yang lembab. Berikutnya, struktur sel memiliki flagela atau bulu cambuk untuk berenang di dalam air. Berikutnya, hidup bebas atau melekat pada sisa-sisa tumbuhan atau hewan. Selanjutnya, ada yang bersifat saprofit sebagai dekomposer atau pengurai yang hidup pada sisa-sisa alga dan hewan yang mati. Berikutnya, ada juga yang bersifat parasit pada tanaman dan hewan air. Ada yang bersifat patogen atau menyebabkan penyakit atau merugikan. Kemudian, ada yang bersifat motif atau cenderung bergerak karena memiliki alat gerak berupa flagela. Kemudian, dinding sel berupa selulosa, dan mempunyai banyak inti yang terdapat dalam benang-benang hifa tidak bersekat. Next. Cara reproduksi Oomycota atau jamur air. Jamur ini berkembang biak secara aseksual atau vegetatif dan juga secara seksual atau generatif. Reproduksi aseksual
bermula dengan adanya zoosporangium yang berada pada ujung hifa yang terbentuk dari benang atau hifa yang membengkak. Di dalam sporangium tersebut dihasilkan spora yang berflagela yang disebut zoospora. Ketika zoospora matang dan jatuh di tempat yang sesuai, maka akan berkecambah dan tumbuh menjadi mycelium baru. Namun jika lingkungannya tidak memungkinkan, maka zoospora ini kemudian membentuk sista untuk bertahan hidup. Kemudian reproduksi seksual. Reproduksi ini terjadi dengan cara oogami. Di dalam oogamium membentuk sel telur, sedangkan di dalam antheridium tidak terbentuk sel sperma, tapi terdapat banyak inti. Jika antheridium bersentuhan atau menempel dengan oogonium, akan menghasilkan saluran fertilisasi yang akan menembus ooganium dan menyediakan jalan bagi perpindahan inti. Kemudian contoh dan peranan oomycota. Organisme ini mempunyai sifat ekonomis yang tidak begitu penting, namun bisa dibilang bermanfaat untuk skala mikro. Misalnya Saprolegnia sp hidup sebagai saprofit pada bangkai-bangkai hewan di air. Dengan demikian, di dalam air tidak dipenuhi bangkai makhluk hidup dan sampah. Kemudian, selain keuntungan, ada juga oomycota yang menimbulkan kerugian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada ciri-ciri oomycota, ada yang bersifat patogen atau merugikan. Contohnya, yaitu oomycota yang merugikan, Phytophthora infestans, yang merupakan parasit pada tanaman kentang. Kemudian, Phytophthora nicotinae, yaitu oomycota parasit pada tanaman tembakau. Kemudian ada Phytophthora palmifera, parasit pada kelapa, dan Phytophthora faberi pada karet. Selanjutnya yaitu Mycomycota. Anggota kelompok ini dikenal sebagai jamur lendir karena mempunyai massa berlendir yang menyebar dalam daur hidupnya yang disebut dengan plasmodium. Plasmodium merupakan massa protoplasma yang telanjang atau tanpa dinding. Ukuran dan warnanya sangat beragam dan dapat berubah-ubah bentuknya pada saat merayap di atas permukaan substrat atau medium yang ditempatinya. Dalam keadaan yang menguntungkan, misalnya tersedia makanan, maka plasmodium dapat bergerak-gerak seperti amuba yang menyerbu makanannya tersebut sambil tumbuh hingga ukurannya semakin bertambah. Apabila keadaan tidak sesuai untuk pertumbuhan, misalnya kekeringan atau tidak ada makanan, maka organisme ini menjadi tidak aktif dan akan berubah sifatnya menjadi tubuh buah atau tangkai-tangkai yang akan menghasilkan spora seperti jamur. Spora tersebut akan tumbuh dan berkembang kemudian menjadi matang. Setelah matang, akan pecah dan akan menyebar dibantu oleh angin. Jika jatuh di tempat yang cocok, maka akan berkembang dan membentuk sel-sel tunggal yang bergerak dengan flagella dan pseudopodia. Selanjutnya, sel-sel itu berpasangan dan mulailah terjadinya pembentukan plasmodium yang baru. Nah, ini merupakan gambar siklus hidup jamur lendir, yaitu dimulai dari nomor 1, agregat sel amoeboid, selanjutnya agregat bermigrasi, tubuh buah yang bersifat haploid, spora yang juga haploid, lalu munculnya sel amoeboid, lalu sel soliter yang haploid atau tahapan makanan. Lalu di situ terdapat reproduksi seksual yaitu fertilisasi, kemudian menjadi zigot yang bersifat haploid, kemudian meiosis dan membentuk 11 sel amoeboid yang bersifat haploid juga. Merupakan siklus hidup jamur lendir seluler Dictyostelium sp. Kemudian jamur lendir jika hidup parasit pada tanaman akan menginfeksi akar tanaman yang menyebabkan pembengkakan akar dan penyakit yang dikenal dengan bengkak akar. Tanaman yang terserang jamur ini akarnya akan membusuk dan lama-kelamaan akan mati. Nah, berikut ini merupakan gambar dari jamur lendir atau Mycomycota. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.